Oke. Oke. Ya. Oke. Shalom, Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan hari ini kita boleh sama-sama ibadah, saudaraku ya. Saudara, hari ini saya mau kita sama-sama sekali lagi belajar firman Tuhan ya. Kalau kemarin kita sudah bicara tentang pohon, kita bicara tentang ukiran jiwa, saudaraku ya, dan juga tanah. Minggu lalu kita bicara tentang pohon, apa yang terus kita harus potong di hadapan Tuhan. Saudara, saya mau kita belajar lebih lagi, saudaraku ya, tentang tanah. Kenapa, saudaraku ya? Bukan judulnya tanah, saudaraku, karena kayak gini, saudaraku ya. Kita ini tanpa sadar hidup kita dipengaruhi dengan di mana kita ada, ya. Tanah hidup kita itu apa? Kita harus paham, saudaraku ya, di mana kita ada. Kita ini dihembusi, ya. Oke. Kita ini dihembusi dengan segala sesuatu yang ada di sekeliling kita, saudara ya. Kalau bicara tanah, saudaraku ya, di mana kita dilahirkan, mau tidak mau itu mempengaruhi hidup kita. Ya. Orang yang lahir misalnya di sebuah kota yang penuh dengan, saudaraku ya, itu tanpa sadar hidupnya akan penuh dengan kekerasan. Karena itu mempengaruhi. Ya. Itu mempengaruhi setiap orang yang ada lahir di tanah itu, saudara. Terus juga, saudara, orang juga akan sangat terpengaruh dengan lingkungannya. Karena tanpa sadar, saudaraku ya, setiap kita ini menghirup apa yang ada di sekeliling kita. Kalau kita ini, saudaraku ya, di tempat yang ya orang bisa bilang bahwa kekerasan itu biasa, maka tanpa sadar saudara juga akan punya gaya hidup kekerasan. Ya. Dan buat mereka itu biasa. Makanya saudaraku ya, saya mau kita belajar ini agar saudara mengerti. Kita ini mau menghirup apa di hidup kita. Saya mau sebelum kita mulai, kita mau belajar saudaraku ya. Mari kita buka sama-sama di Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Apakah sudah dapat? Oke. Sudah dapat semuanya? Kejadian 2 ayat 7, firman Tuhan katakan seperti ini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara, kalau kita belajar dari firman Tuhan ini, nafas hidup yang dikatakan di sini, saudara. Soe ini bicara tentang hembusan nafas Tuhan. Waktu itu saudaraku ya, manusia ini jatuh dalam dosa. Dan dikatakan kalau mereka makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat, dikatakan Tuhan mereka akan mati. Tapi kenyataannya saudaraku ya, mereka nggak mati, mereka masih hidup. Betul? Tapi pertanyaannya, hidup yang seperti apa? Saudara, kita harus belajar dalam kehidupan ini, bahkan di dalam Alkitab saudaraku ya, dikatakan bahwa ada 3 pengertian. Oke, bisa susah. Oke.
Di dalam Alkitab, saudaraku ya, saudara akan menemukan arti hidup itu ada 3 pengertian. Yang pertama itu adalah bios. Bios ini tertulis di Lukas 8 ayat 14. Bisa tunjukkan ayatnya. Lukas 8 ayat 14 ini muncul di ayat Lukas 8 ayat 14. Bisa? Bisa tunjukkan buat saya? Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Nah, dikatakan di sana, saudaraku ya, kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup. Hidup di sini ditulis bios. Bios ini artinya kehidupan tubuh secara fisik, saudaraku ya, dalam istilah biologi. Artinya apa, saudaraku ya? Kita ini mungkin, saudaraku ya, harus sadari bahwa inilah keadaan fisik kita, saudaraku ya. Bahkan ada dikatakan orang itu antara hidup dan mati. Antara hidup dan mati itu hidup juga enggak, saudara, mati juga enggak. Contohnya orang koma. Orang koma itu tubuhnya masih berfungsi, betul? Tapi enggak bisa ngapa-ngapain. Oke? Jadi saudara harus pahami, kita ini hidup seperti apa sih bentuknya. Terus yang kedua namanya suce. Dalam Matius 16 ayat 25 dikatakan seperti ini. Matius 16 ayat 25, karena siapapun yang ingin menyelamatkan jiwanya, di sini dikatakan bahwa nyawanya atau suce, saudaraku ya, akan kehilangan. Nah, kata Yunani ini, saudaraku ya, menunjuk pada kehidupan psikologis jiwa manusia. Jadi hidup itu selain hidup fisik, ada juga hidup jiwa. Nah, yang terakhir di Alkitab dikatakan di Yohanes 1 ayat 4, dikatakan di sana dalam dia ada hidup, zoe. Dan hidup zoe itu adalah terang manusia. Jadi waktu Tuhan bicara sama Adam, bahwa kalau kamu makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, kamu akan mati. Yang mati itu yang mana? Dari tubuh, jiwa, dan rohnya. Rohnya yang mati, betul? Makanya manusia sulit mendekat sama Tuhan karena Tuhan adalah roh. Ada sebuah jarak yang terjadi. Dan akhirnya apa? Manusia hidup kembali jadi apa? Halo. Sebelumnya dia diciptakan sebagai apa tadi? Bisa kembali Kejadian 2 ayat 7. Dari apa? Membentuk manusia dari debu tanah. Permasalahannya, waktu manusia dibentuk jadi debu tanah, mereka juga diusir di mana? Keluar dari Taman Eden, betul? Di tanah yang mana? Halo? Saya mau tanya. Di tanah yang mana? Di tanah yang kepada Adam Tuhan bilang apa? Waktu Adam dihukum oleh Tuhan, apa yang dikutuk? Adamnya kah? Atau tanah? Tanah, betul? Bukan Adamnya yang dikutuk. Kalau ular dikutuk, betul? Debu tanah makanannya dan dia akan berjalan dengan perutnya, betul? Wanita dengan sakit bersalin, kamu akan melahirkan. Kalau Adam, enggak. Yang dikutuk adalah tanah. Makanya saudaraku, waktu manusia pertama diusir dari Taman Eden, mereka dihidup di mana? Di tanah yang dikutuk. Makanya tanpa sadar saudaraku, kita ini ada di tengah-tengah dunia yang tanahnya dikutuk oleh Tuhan. Makanya orang susah payah cari uang, susah payah untuk kehidupannya. Betul? Kamu harus mengusahakan yang terbaik agar tumbuh-tumbuhan itu tumbuh dengan baik. Ada sebuah kerja keras yang kamu hasilkan, yang kamu harus lakukan untuk melihat hasil yang terbaik. Saya ini bandingin lah ya saudaraku ya.
Keluarga saya ada pohon durian di daerah Pulang Pisau, saudaraku ya. Dan saya itu agak sedikit heran kalau lihat pohon durian di Pulang Pisau. Ya, yang ada di daerah kotanya, saudaraku ya, bukan yang ke arah atas. Ya. Saya tuh selalu lihat kok buah duriannya kecil-kecil. Sedangkan kalau saya lihat di daerah Katingan, saudaraku ya, saya lihat daerah Gunung Mas, saya lihat di daerah Barito, saudaraku ya, bahkan sampai ke Murung Raya sana, itu besar-besar. Saudara, ketika saya cek, saudaraku ya, ternyata unsur haranya, kesuburan tanahnya, tingkat keasamannya, itu yang membuat sebuah perbedaan. Di Pulang Pisau, saudaraku, teman saya selalu ngomong, jangan sekali-sekali cuci motormu dengan air yang ada. Karena kenapa? Karat. Pengaruh, betul? Makanya tanpa sadar kita ini juga di mana kita ada, di tanah di mana kita ada, itu pengaruh sama hidup kita. Kecuali kita melawan hukumnya. Betul? Kecuali kita melawan hukum itu, saudaraku, dan membalikkan tanah di mana kita ada dengan setiap perkataan kita di dalam Kristus. Ada orang yang bilang kayak gini ya, tiba-tiba dari Pulau Jawa dia datang ke Kalimantan, saudaraku ya. Nggak tahan tinggal di Kalimantan. Kenapa ya? Harga-harga mahal. Ini apa-apa sulit, jauh dan lain sebagainya. Ya. Kenapa, saudaraku ya? Ya nggak kuat. Tapi buat orang-orang yang dia udah terbiasa, saudaraku, tanahnya mau sesulit apapun dia berkata bahwa masih enak di sini. Sesusah apapun masih bisa makan, bisa mancing, saudara ya. Cari kelakai ada di pinggir-pinggir jalan, tetap hidup. Yang penting punya garam sama nasi, saudaraku ya. Betul? Tapi itu mempengaruhi setiap orang, saudaraku ya. Makanya saudaraku ya, kita harus ngerti di mana kita ada. Kita itu menghirup semua, baik yang baik, tapi juga yang buruknya kita hirup. Makanya ya, kenapa Tuhan tuh bicara tentang ketika Tuhan menciptakan Adam dari debu tanah, dia menghembuskan nafasnya kepada siapa? Adam, betul? Sehingga Adam dikatakan di sana menjadi makhluk yang hidup. Ada zoe yang dihembuskan di hidup Adam. Sehingga dikatakan dia makhluk yang hidup. Saudara, kita ini gak bisa cuma hidup dengan tubuh kita, jiwa kita. Mau seperti apapun, saudara, makanya ya, kita ini gak akan bisa ketemu dengan Tuhan, ngalamin Tuhan, selama roh kita gak dibarui. Makanya penting sekali kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, amin. Penting sekali kita itu bertemu dengan Tuhan. Karena kalau saudara nggak ketemu sama Tuhan, saudara nggak akan pernah bisa kenal Tuhan. Saudara nggak akan pernah suka firman Tuhan. Saudara nggak akan suka berdoa. Saudara nggak akan suka muji Tuhan. Karena kenapa? Rohmu mati. Karena semua bicara tentang Tuhan, bicara tentang apa? Roh. Kalau roh mau kamu temuin, otomatis hidupmu juga harus dilahirkan kembali dengan roh yang baru dari Tuhan. Amin. Kenapa, saudaraku? Karena untuk kita ketemu Tuhan, satu-satunya cara adalah roh kita harus dibarui. Makanya ya, kalau kita nih ngomong sama siapapun orang, apalagi dia belum kenal Tuhan, sulit, nggak pernah nyambung. Waktu Yesus ngomong sama Nikodemus bahwa manusia harus dilahirkan kembali, Nikodemus mikirnya gimana caranya saya masuk perut mama saya lagi? Saya sudah segede ini, nggak nyambung kan? Kenapa nggak nyambung?
Karena dia mikirnya secara bios tadi. Tuhan bicara tentang roh. Waktu Tuhan juga bicara kepada murid-muridnya, kamu harus makan tubuhku, dagingku. Ini apaan? Kanibal ya? Mundur. Karena berpikirnya apa? Tuhan ini nyuruh kita makan dagingnya sendiri, minum darahnya sendiri. Apa-apaan ajaran ini? Nah, banyak anak-anak Tuhan, saudaraku ya, seringkali gak ngerti Tuhan karena masih apa? Ya pakai biosnya, pakai jiwanya, saudaraku, untuk mengerti Tuhan. Gak bisa nyambung. Makanya saudaraku ya, kita ini harus sekali lagi mengerti kita butuh hembusan nafas Tuhan di hidup kita, amin. Karena saudaraku ya, untuk hidup kita dibaharui, kita harus terima hembusan nafas Tuhan itu hari demi hari dalam hidup kita. Karena kalau kita enggak menerima hembusan nafas Tuhan, yang kita terima hembusan apa? Halo? Yang kita terima itu adalah hembusan di mana tanah kita ada. Hembusannya apa? Ayo, kalau orang-orang di sekelilingmu, saudaraku ya, penuh dengan kekhawatiran, dia bicara sama kamu, atau kamu dengar dia ngomong, saudaraku ya, kamu khawatir nggak? Ayo, yang muncul dari hidupmu apa? Pasti kekhawatiran, itu hembusan. Makanya ya kalau kita dekat sama orang yang lagi sakit hati nih ya, kita ini nggak ada apa-apa, nggak ada mikir yang aneh-aneh, saudaraku ya. Dia datang, dia bicara dengan semua keiriannya, dengan semua kemarahannya. Kamu nggak mempersiapkan dirimu, kamu dengar setiap hembusannya, itu masuk ke hidupmu, saudaraku ya. Dan akhirnya apa? Tanpa sadar kamu terima setiap hembusan keirian, hembusan kemarahan, dan tanpa sadar kamu jadi mudah marah, kamu mudah iri, dan kamu nyalahin banyak. Betul? Kalau di dunia ini bicara, wah dunia sedang mengalami resesi. Ini makin sulit, BBM naik, semua anggaran dibatasi. Gimana kita hidup? Kamu dengar, saudaraku ya, dari berita dan itu hembusan, betul? Itu nafas. Dan kamu terima masukan dalam hatimu, yang muncul dalam hidup apa? Kekhawatiran. Sama waktu COVID-19, hembusannya sangat kencang sekali, betul? Setiap yang kena COVID, mati. Ini menular. Betul? Hembusannya kayak gitu loh, saudaraku ya. Kamu gak akan bisa bertahan, kamu gak akan begini, gak boleh keluar rumah. Gak boleh bersentuhan sama orang. Bahkan satu keluarga aja, saudaraku ya, dibuat jarak. Tuh. Apalagi yang dibawa ke rumah sakit. Kita ini cepat sembuh karena ada support system, betul? Ada keluarga yang nungguin kita, yang mengasihi kita. Itu kekuatan buat kita sembuh. Tiba-tiba COVID-19 datang, yang nanganin kita para astronot. Betul? Pakai baju astronot semua, saudaraku. Masuk juga sekali-sekali. Saya tuh ada lihat, saudaraku ya, keluarga teman saya. Itu dari yang sehat-sehat aja. Dijauhin dari keluarga, dikunjungin sebentar-sebentar. Saat dia sendiri, dia cari minum, gak ada air minum. Haus. Sendiri, saudaraku. Sesak napas. Meninggal. Dia menerima, aduh aku sendiri, aku nggak punya kekuatan. Itu dihirup
Paham ya? Akhirnya melemahkan apa? Tubuhnya. Melemahkan apa? Sistem imunnya. Betul loh, firman Tuhan katakan ya, hati yang gembira adalah obat. Apa yang membuat saudara gembira? Berita yang baik, betul. Berita pengharapan, betul. Itu yang membuat semangatmu bergelora, betul. Saat dokter bilang nggak ada obatnya buat penyakitmu, kamu udah nggak bisa ditolong, tiba-tiba datang anak-anak Tuhan berkata, kita punya Tuhan yang besar. Hembusan nafas itu loh saudaraku ya. Bahkan ketika kamu dengar waktu doa, kamu sembuh, kata Tuhan. Itu hembusan nafas yang memberi kehidupan buat kamu. Yang membuat kamu kuat dan berkata, yes Tuhan. Dunia mau ngomong apa? Kita ini ada di tengah-tengah dunia, saudaraku, yang hembusannya selalu negatif. Makanya anak-anak Tuhan, kalau kita mau kuat, nggak ada jalan lain. Selain kita harus setiap hari menerima hembusan nafas Tuhan di hidup kita. Kalau kita terima, itulah kehidupan kita. Roh kita ini butuh dihembusi setiap hari, amin. Karena kalau enggak, kita kering. Enggak ada kekuatan buat hidup ini. Enggak ada kemampuan kita melawan semua ketakutan, melawan semua kekhawatiran. Enggak ada. Cuma hembusan nafas Tuhan yang membuat saudara, ya, dunia bilang tanah di mana kami ada dikutuk, tapi setiap tanah yang kuinjak akan jadi milik kepunyaanku. Dan setiap tanah yang kuinjak akan diberkati oleh Tuhan. Kutuk diubah jadi berkat. Setiap apa yang kukerjakan menghasilkan hasil yang terbaik. Itu loh saudaraku ya. Amin. Loh, saya ini saudaraku ya, kalau lihat dulu keluarga saya saudaraku, aduh, uang gak ada, makan sulit, semua harta benda dijual, karena judi saudaraku ya. Baru aja beli televisi baru, tiba-tiba ada orang datang ngangkut televisi saudaraku ya. Gimana perasaan lo? Saya beli motor saudaraku ya. Tiba-tiba motor saya dibawa orang, saudaraku ya. Perasaan saudara gimana? Bayar SPP, nggak ada duit. Dituduh guru BP, kamu pasti pakai duitnya buat main judi ya? Ya saya terus terang sama guru saya, saudaraku ya. Saya bilang, bukan saya nggak bayar Pak, memang nggak ada dikasih uangnya. Sampai dia bingung, dia merenung sendiri akhirnya saudaraku ya. Ya udah anak, kalau sudah ada duit kasih tahu ya. Guru BP saya dari sampai marah-marah saudara, berbelas kasihan. Sampai saya takut mikirin masa depan. Karena embusan itu loh saudaraku ya. Ayo kamu hancur. Gak ada yang peduli sama kamu. Lihat kondisimu sekarang. Itu berembusan, berseliweran saudaraku ya di hidup saya. Gak ada yang akan terima kamu. Udahlah, hancurin aja dirimu. Udahlah, mati aja. Loh serius saudaraku ya. Itu omongan yang terus keluar. Dan yang saya dengar di telinga saya. Tapi satu ujung saudaraku ya. Ya. Saya dibawa oleh teman saya ibadah. Waktu teman saya bawa ibadah saudaraku ya, saya tuh bisa bersuka cita. Saya itu waktu ibadah Tuhan, ini loh tempat yang aku mau cari. Teman-teman itu, ayo semuanya semangat ya, semangat, mari kita puji Tuhan. Ya. Nyanyi Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib.
Saya dengar itu saudaraku, itu jadi kekuatan buat hidup saya. Waktu saya pulang dari tempat persekutuan itu saudaraku ya, saya pulang ke rumah, saya doa, saya bilang terima kasih Tuhan, ini yang saya cari, saya selama ini cuma dengerin yang negatif yang menghancurkan hidup saya. Tapi hari ini waktu saya dengar firman, ada kekuatan di hidup saya. Dan waktu itu saya nggak tahu, saya bisa mendengar suara Tuhan itu jelas di hati saya. Nah, kalau kamu ikut aku jamin masa depan. Kalau kamu ikut aku akan pulihkan. Nafas firman-Nya itu loh saudaraku ya. Itu yang membuat saya punya kekuatan untuk bangkit lagi. Amin. Makanya saudaraku ya, anak-anak Tuhan sadari, kita ini hidup di mana-mana terlalu banyak hembusan yang negatif, betul? Keluarga kita mencintai Tuhan, dia kasih semangat buat kita. Tiba-tiba kita masuk sekolah, saudaraku, teman-teman kita, aku pusing sama hidupku. Kamu dengerin kayak gitu. Terus dia mulai ngomong yang negatif, saudaraku ya. Dan kita bilang, tolong jangan ngomong yang negatif. Nggak bisa, saudaraku ya. Ke tempat kerja kita ngomong, kita dengarkan. Teman-teman lagi rame ngomongin selingkuh, ngomongin kekhawatiran hidupnya. Belum lagi kata-kata jorok, kata-kata kotor semua. Hembusan-hembusan itu saudaraku ya bisa mempengaruhi hidupmu. Makanya kita butuh mendekat sama Tuhan. Nah, jangankan apa, apalagi kalau keluarga kita nggak kenal Tuhan. Lebih parah lagi. Yang ada udahlah, pasti nggak akan berhasil, udahlah gagal. Udahlah kamu nggak mampu, udah memang kamu bodoh. Selalu diomongin kayak gitu. Memang kamu tuh anak paling mameh. Saya itu di tengah-tengah keluarga yang kayak gitu loh saudaraku ya. Tapi saya bersyukur saudaraku ya, saya ketemu Tuhan. Sampai hidup saya sampai hari ini, saya nggak pernah dengar Tuhan ngomongin sesuatu yang buruk sama saya. Dia selalu bilang, nah ayo jalan dengan aku. Kamu pasti berhasil, aku yang mampu kan kamu. Itu yang membuat saya sampai hari ini kuat. Itu yang saya bilang saudara, kita perlu terima hembusannya setiap hari. Makanya dikatakan ya, sepatah kata dari Tuhan itu ngubahin hidup kita. Betul? Kenapa sepatah kata? Ketika dia ngomong ada hembusan nafasnya, betul? Ketika Tuhan ngomong itu saudaraku ya, hembusan nafas itu masuk dan kita hirup, menguasai setiap sel hidup kita. Makanya ya, waktu Tuhan ya bicara sama kita, kita ini sudah nggak tahu lah. Kita mungkin lagi sakit, Tuhan bilang berdiri, kamu sembuh. Hembusan nafasmu itu kamu terima, kamu mulai melangkah dengan iman, kamu jalan, kamu sembuh. Paham ya? Kemarin saya sama saudara ya, saya tuh tahu loh saudaraku ya, saya pernah cek tekanan darah saya tinggi. Kalau orang bilang itu sudah, mengerikan lah. Ya walaupun saya keadaannya biasa. Terus saya itu banyak keluhannya saudaraku ya. Lutut saya sakit. Terus kalau saya udah mulai bersujud saudaraku ya, ini sakit, nggak bisa tahan lama. Tapi saya bilang kayak gini, Tuhan, semuanya ini gak enak. Tapi aku mau tetap nyembah Tuhan, aku mau berlutut di hadapan-Mu. Walaupun aku tahu yang kayak gini, dan saya dengar setan tuh ngembusin, udahlah gak usah berlutut, udahlah kamu sudah kayak gini. Mikirnya kesana kemari sudah saudaraku ya. Tapi Tuhan bilang, lakukan terus. Aku yang bawa kesembuhan buat hidupmu. Saya bilang cuma amin. Hari ini saudaraku, saya tuh nggak sadar. Dulu kalau sudah berlutut, waduh sakitnya minta ampun. Lutut saya ini rasanya apa ya? Tapi sekarang saudaraku,
Saya baru sadar beberapa hari yang lalu, saudara, waktu doa. Loh, ini lutut saya dulu kan sakit. Kalau sudah nekuk kayak gini sulit. Ini kok hilang. Terus saya berlutut, kok enak ya? Nggak sakit kayak dulu. Ayo, kalau bukan Tuhan? Kalau mikirnya, saudaraku, aduh. Makanya saudaraku ya, hati-hati. Kalau saudara bilang, oke, saya nggak akan mengembusin, nggak bisa. Saudara nggak akan mengembusi yang negatif di dunia, nggak bisa. Dia berseliweran di sekeliling kita, saudaraku ya. Kita ketemu siapa, ada hembusan-hembusan negatifnya yang kita hirup setiap hari. Ada kecemasan, ada kekhawatiran di sana, ada ketakutan, semua. Apalagi misalnya sama pasangan kita, saudaraku ya. Dan jatuhin kita ngomongnya, udahlah kamu itu banyak ngomong, bla 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 bla. Tanpa sadar, kamu mengembusi itu. Jadi akhirnya apa? Imanmu jadi lemah. Kamu, aduh kenapa ya begini, kenapa begini, sedih, ngutung. Ya. Saya kalau seperti itu, saudara, saya akan cari Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ayo Tuhan, apa yang mau kamu bisa? Nembusi aku dengan nafas hidupmu. Karena kita ini butuh itu, amin. Sejak Adam tidak menerima hembusan nafas Tuhan, saudara, dia terusir dari Taman Eden. Hidup yang dijalaninya nggak mudah. Dia lihat Kain membunuh Habel. Dia lihat kejahatan manusia, 900 tahun dia hidup. Dia lihat manusia yang jauh dari hembusan nafas Tuhan. Yang mereka hari-hari mengembusi apa? Tanah yang dikutuk. Sampai titiknya di zaman Nuh. Kejahatan manusia penuh. Tuhan hukum bumi dan seisinya. Betul? Dan sampai hari ini saya udah lihat, saudaraku ya, ada sebuah tayangan, saya lihat di mana di media sosial, saudaraku, penyembahan berhala zaman dulu, menyembah lembu emas, orang nari-nari, saudaraku ya, orang nyembah-nyembah lembu emasnya. Sekarang mungkin ada, tapi nggak terlalu terlalu banyak orang yang melakukan itu, betul? Sekarang yang lebih banyak apa berhalanya? Ada artis di sana, ya, konser, terus orang rela merogoh koceknya, saudaraku ya, dari yang mungkin biasa harga ratusan ribu sampai yang puluhan juta. Terus moto di video ini. Dan dikatakan apa? Itu idol. Idol itu apa? Berhala. Itu yang terjadi hari ini. Dan tanpa sadar ya, kita juga menghirup yang sama, betul? Halo. Kemarin seminar love sex and dating saya nanya, mau yang mana? Yang kamu ingini, cowok yang seperti apa? Taehyung. Yuan. Loh, tanpa sadar kan dunia selalu mengidolakan siapa itu ya? Taehyung, apalagi? Kembung, Soun, Mihun, Sung Gokong. Iya kan? Suwon. Loh, kenapa bisa kita menyukai itu? Halo? Kenapa? Loh, di Alkitab ditulis enggak? Kita harus mengidolakan manusia. Ada enggak? Enggak ada kan? Tapi kenapa kita suka mengidolakan manusia? Ayo. Karena di seluruh dunia ini banyak orang mengidolakan manusia, betul? Dan kita menghirup yang sama, tanpa sadar kamu juga mengidolakan manusia. Betul enggak? Yang kita hirup sama orang dunia ini loh, saudara. Makanya anak Tuhan sampai enggak sadar, dia juga suka itu.
Saya sampai hari ini, sekarang kalau dulu ya ada ini ya artis apa China yang saya suka ini, suka Jet Li, suka Jackie Chan, semua. Kalau hari ini saya bingung, saya suka dengan yang mana. Artis muncul biasa aja, saya nggak mau minta foto juga. Kemarin ada cerita-cerita kan, kita mau berangkat ke Jakarta, yang muncul si Plontos. Orang untuk konsernya saudaraku berdesak-desakan datang untuk lihat. Dia datang di bandara, saya bilang siapa? Nggak kenal, saudaraku ya. Nggak ada sesuatu. Bahkan artis rohani sekalipun biasa aja. Paham ya? Ya kenapa? Karena kita menghirup yang sama dengan dunia ini. Kita pikir ya wajar, betul? Gak wajar. Tuhan gak pernah ngajarin kita mengidolakan manusia. Di Alkitab pun ada gak Tuhan bilang harus sama seperti Musa, harus sama seperti Daud, harus sama seperti Harun? Ada gak? Gak ada. Kita harus serupa dengan siapa? Kristus. Tapi warisan boleh kamu ambil dari siapa? Daud, dari Musa. Kamu harus bisa ambil apa yang mereka terima. Bukan mengidolakan mereka. Karena tujuannya nanti semua diarahkan kepada siapa? Yesus. Bukan kepada hambanya. Jadi saudara ya, kita ini harus paham, makanya saya bilang tanah di mana kita ada, semua yang negatif ada di dalamnya, kita pasti hirup. Satu-satunya cara untuk membersihkannya, mengkelirkannya, kita harus menghirup apa? Hembusan nafas Tuhan. Amin. Apa hembusan nafas Tuhan? Kapan hembusan nafas itu keluar? Ada yang tahu kapan? Angga duduk di tengah aja, jangan berdiri, turun, berdiri. Nah, saya yang melihatnya bergeser. Paham ya? Kapan hembusan nafas itu keluar? Ketika ada firman dari mulutnya keluar. Oh, saudara mencium aroma mulut seseorang saat dia apa? Saat dia kayak gitu enggak? Saat dia ngomong juga ada hembusannya, betul nggak? Kadang-kadang yang keluar juga dengan apa? Hujan lokalnya. Ini nempel semua. Paham ya? Makanya kita ini, saudaraku, nggak bisa kalau kita nggak hidup dengan Tuhan setiap hari untuk menerima hembusan nafas Tuhan. Amin. Karena nggak akan pernah kuat, saudaraku. Kalau kita nggak terima hembusan nafas Tuhan setiap hari, yang kita terima hembusan negatif yang ada di sekeliling kita. Makanya tanah kita ini harus kita beresin terus. Sama seperti pohon itu, sampai kita kembali ke surga, kita harus motong semua kecenderungan dosa. Apalagi tanah. Kalau dulu Sodom dan Gomora mungkin ratusan ribu orang yang ada di sana. Semuanya berbuat jahat. Tuhan hukum. Sekarang lebih mengerikan. Lebih dari Sodom dan Gomora kalau dihitung hari ini orang yang menyakiti hati Tuhan. Apalagi di kota-kota besar, saudaraku ya. Lebih mengerikan lagi. Dan udara yang mereka hirup, kita juga hirup. Kota ini sama. Kita juga menghirup udara yang sama. Makanya kita butuh Tuhan. Agar nafas hidup Tuhan itu membersihkan hidup kita. Makanya dikatakan ya, di firman Tuhan, saya akan tunjukkan buat saudara ya.
biar saudara bisa ngerti. Kita buka Oke, mari buka Yohanes 15. Ayat 2 dan 3. Yohanes 15 2 sampai 3. Apa dikatakan di sana? Ayo baca sama-sama 1 2 3. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi yang membersihkan kita apa? Firman. Dan setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan ada hembusan nafasnya. Makanya ya, kita menghirup sesuatu yang buruk harus dibersihkan dengan firman. Kalau enggak, maka yang buruk itu merusak hidup kita. Loh, udara itu ada CO2, betul enggak? Kebanyakan kita ini, saudara percaya enggak? Kita ini menghirup oksigen, O2, dan juga karbon monoksida, betul enggak? Ada enggak? Aku memilih oksigen aja. Enggak bisa kan? Kamu juga menghirup hal yang sama. Tapi oksigen kita, tubuh kita ini tahu cara memilah yang kita butuhkan. Betul? Tapi kalau yang kita hirup CO2 terus, apa yang terjadi? Mati kita. Makanya dikatakan jangan tidur di bawah pohon di waktu apa? Malam hari. Karena di malam hari pohon itu mengeluarkan CO2. Paham ya? Nah, kita ini sama, saudara. Kita mau dimanapun akan terus ada yang sifatnya kayak CO2, racun. Tapi setiap kita berkata, Tuhan aku butuh Engkau, makin banyak O2 perkataan Tuhan yang keluar, itu akan membangun imanmu. Itu akan membangun gairahmu. Itu akan membangun pengharapanmu. Itu akan membangun kasihmu dalam Tuhan. Orang makin lama, saudaraku ya, bergaul dengan Tuhan, itu akan membuat dia semakin serupa dengan Dia. Orang yang bergaul sama Tuhan, percayalah, kamu akan di brainwash oleh Tuhan, dibersihkan penuh, sampai kamu menghasilkan buah yang lebat buat Tuhan. Itu satu-satunya cara, nggak ada cara lain. Kamu bicara sama manusia sekalipun ya, tetap ada yang negatifnya. Tetap ada yang dia ragu. Kamu dengar itu juga muncul keraguan di hatimu. Tahu nggak? Sering nggak kamu datangin pemimpin rohanimu? Gimana, Kak? Menurut kakak, aku juga bingung. Kamu menerima hembusan kebingungan juga kan? Dia ragu, kamu juga ragu akhirnya. Itu kenyataan. Tapi kalau kamu ketemu Tuhan, nggak ada kebingungan, nggak ada keraguan, yang ada kepastian. Nggak ada. Makanya saudaraku, kenapa ya kalau ada orang nanya, kenapa sih kita mesti harus bersekutu dengan Tuhan tiap hari? Kenapa? Kenapa sih kita harus baca Alkitab? Kenapa sih kita harus, istilahnya saudaraku ya, kalau bisa tuh ibadah tuh tiap hari? Kenapa? Karena kita sadar
kita butuh hembusan nafasnya untuk membersihkan hidup kita setiap hari. Masih mending ya yang setia ibadah minggu. Bisa ibadah setiap hari minggu itu nggak cukup, saudara. Kita butuh lebih lagi. Kita butuh setiap saat sebenarnya Tuhan mengembuskan nafasnya di hidup kita. Soe-nya tadi. Mungkin saudara berpikir, ya yang penting saya hidup, kok hari ini saya bisa aja. Ya memang hidup. Bios justru nyawamu tetap ada, kok jiwamu tetap ada, tapi rohmu mati. Kalau roh kita mati, gak ada kekuatan untuk ngelawan semua yang negatif yang datang ke hidupmu. Yang kamu ikuti adalah jiwamu. Kalau jiwamu lagi gundah gulana, lagi emosi, mudah tersinggung, kamu dengan gampang ngikutin itu. Minggu lalu saya bilang apa? Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, betul? Kalau kamu tidak hidup dalam keinginan roh, kamu hidup di mana? Loh, cuma ada dua. Di dunia ini cuma ada dua, keinginan daging dan keinginan roh. Kamu gak hidup dengan keinginan roh, kamu hidup di mana? Daging. Paham ya? Makanya saya bilang sama saudara, oh saya hidup dalam roh. Kemarin kan apa? Perbuatan daging sudah nyata. Ini, betul? Jelas loh. Percederaan, ya, perselisihan, amarah. Saya bilang kemarin, perbuatan daging enggak ada sama saya. Enggak, itu kita. Satu-satunya cara agar saudara enggak hidup dalam keinginan daging, hidupi keinginan Tuhan. Amin. Itu satu-satunya cara, enggak ada cara lain. Karena kalau enggak, saudara gue, kita ini akan makin masuk ke dalam rencana iblis. Kalau orang bilang, berarti aku harus cari tanah yang diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara mau cari tanah yang diberkati oleh Tuhan, cepat-cepat menghadap Tuhan aja. Betul? Di sorga tempatnya, betul? Selama kita masih nginjak dunia ini, kita akan menghirup nafas udara yang sama seperti orang-orang yang gak kenal Tuhan. Tapi bedanya mereka dengan kita menerima hembusan nafas Tuhan. Soe, yang membuat kita hari ini bisa hidup, yang bisa membuat kita hari ini punya kekuatan, punya iman, punya pengharapan. Amin. Itu yang bedain kita sama mereka. Kalau mereka terima hembusan dari dunia ini, langsung drop, lemah. Khawatirnya muncul, bimbangnya muncul, ketidakpercayaannya muncul. Tapi kita harus berbeda, amin. Kita dengar tadi, ya, dikatakan apa? Sekali Yesus tetap Yesus. Apa katanya? Sekali selamanya Yesus. Apa katanya? Harapanku tak akan hilang. Itu kekuatan gak saudara waktu dengar? Harapanku gak hilang Tuhan, karena kasih-Mu sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Betul? Bukankah waktu kita nyanyi iman kita muncul? Tapi coba nih, kalau kamu nyanyi sakit hati ini, bukan kekuatan yang kamu terima, saudara, makin menjadi-jadi bencinya. Makanya jangan suka dengerin lagu galau, saudaraku. Bakar semua lagu galau.
usah lah. Ya, aku putus asa dengan hidup. Jadikan aku yang kedua. Bodoh ya nyanyi yang kayak gitu saudara ya. Senang lagi nyanyinya. Paham ya? Jangan saudara. Apalagi ya lagu-lagu dunia hari ini. Saya dengerin yang lagi maju. Garam dan apa? Garam dan madu saudara ya. Itu negatif itu. Tapi tetap semangat, banyak yang dengar. Apalagi lagu apa? Si Rose Blackpink apa? Apa sih kata anak saya saudara. Apa sih. Ya, tahu artinya kan? Nggak tahu, makanya belajar. Jangan coba dengar lagunya. Tahu artinya kan? Nggak usah tidur malam hari ini kamu ke apartemenku, kita akan menggila sama-sama. Kita pesta pora sama-sama. Banyak yang suka lagunya. Tanpa sadar kamu menghirup napas yang dunia ini hembuskan, betul? Enggak. Buka TikTok muncul, aduh, sampai itu terekam di bawah alam sadarmu, saudaraku ya. Ke bawah mimpi. Paham ya? Ngeri loh. Sekarang dimanapun kita ada, kita tanpa sadar menghirup itu semua. Makanya bersekutu sama Tuhan, membangun hidup kita sama Tuhan, agar kita terima hembusan nafasnya. Saat kamu lagi marah ya, kamu lagi mungkin pahit sama orang saudaraku ya, tutup kamarmu, datang ke Tuhan. Saya harus seperti apa? Lalu saya ini mengalami berapa kali lah saudaraku ya. Saya marah dengan orang, saya ini pahit, saya nggak terima saudaraku ya. Saya masih manusia. Saya akan tutup kamar saya akan diam sendiri. Saya doa, Tuhan aku marah sama orang ini. Dia ngomongin aku, dia begini. Tapi sekali lagi, Tuhan bilang, aku ngajarin apa? Mengasihi Tuhan, tapi aku gak terima. Nah, kamu harus sadari dan mengerti. Dia seperti itu, karena dia juga gak pernah terima cinta dan kasih sayang. Kamu yang harusnya terima itu dari aku. Kamu yang harus berdoa buat dia. Saya waktu dengar Tuhan ngomong seperti itu, saudaraku, dari saya yang marah berubah. Saya menjadi orang yang berdoa buat orang tersebut dan mengasihi dia. Mengambil keputusan untuk mengampuni dia. Kok bisa berubah? Saya menerima, menghirup nafas Tuhan di hidup saya. Itulah kekuatan memampukan saya mengasihi orang yang membenci saya. Makanya saudaraku ya, untuk saudara bisa mengampuni orang, untuk saudara bisa berkemenangan, harus minta kekuatan dari Tuhan. Saya pernah cerita sama saudara kan, ini saya bilang menghirup nafas Tuhan. Saya ini paling gak suka dulu disuruh orang tua cuci piring. Kenapa saudaraku? Setiap cuci piring saudaraku ya, itu pasti kakak saya, adik saya sudah numpukin semua piring, panci, apalah saudara, sampai 2 baskom yang besar. Karena memang sengaja. Besok gantian, siapa yang tugas saudaraku dibalas lagi. Jadi masak-masak semua jadi satu. Ya. Jadi saya itu waktu terima giliran saya, kakak saya bilang, oh itu cuci. Adik saya juga, wah dia nonton TV, itu cuci. Saya jengkel. Saya marah saudara gue, saya bilang, enggak mau. Saya marah-marah, tapi saya dengar Tuhan bicara di hati saya. Nah, bisa gak kamu belajar berhenti marah-marah? Enggak bisa Tuhan. Saya enggak terima, dia santai-santai nonton TV, aku yang kerja. Aku yang nyuci piring. Zaman dulu kami nyuci piring saudara, sekarang masih mending saudara ada pompa air.
Kami dulu pakai pompa tangan. Paham ya? Pernah nggak ngalamin pompa tangan? Ini otot jadi saudaraku ya. Sayang sekarang nggak ada. Kalau nggak saya olahraga 1-1-2, kurus saya saudaraku ya. Nggak mas, saya sudah ngompa saudaraku ya, ngisi air itu. Kalau sekarang tinggal hidupin di listrik, keluar air. Ngompa saudaraku ya. Saya marah saudaraku, pompa saya banting saudaraku ya. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang kayak gini, bisa nggak kamu berhenti? Kalau kamu sama seperti itu, kamu gak akan pernah menangkan keluargamu, kata Tuhan. Tapi kamu mau berubah gak? Kata Tuhan. Mau. Mulai hari ini, kerjakan dengan hatimu, dan kalau kamu marah, nyanyi, muji aku nak. Oh gitu ya Tuhan. Saya dengar itu saudaraku, saya mulai ambil baskom, saya isi air, saya kompak saudaraku ya. Saya ambil tuh cucian saudaraku ya. Saya ambil satu-satu. Ini jengkel pas lihat adik saya nonton TV saudara. Ini mulai naik lagi. Tapi Tuhan bilang nyanyi. Oh ya Tuhan. Jadi adik saya di sana lagi nonton. Wah, kiki kakak saudaraku. Saya nyanyi. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Saya bilang saudaraku ya. Biar saya nggak dengar adik saya lagi santai-santai itu loh. Yes. Saya bilang gitu. Saya lagi saudara cuci sungai suka ulang kali sampai saya nggak marah saudara. Sampai endingnya saudaraku ya, saya nggak peduli lagi dengan adik saya rasakan ada sukacita yang mengalir di hati saya. Sejak itu saudaraku ya, saya setiap terima tugas saya lakukan sambil saya muji Tuhan. Nggak ada lagi yang marah, nggak ada lagi emosi. Karena kenapa? Saya menghirup nafas Tuhan. Kekuatan Tuhan yang mampukan saya untuk tidak jadi kayak orang Israel yang dikit-dikit ngeluh, yang dikit-dikit marah, yang dikit-dikit bersungut-sungut. Jadi sekali lagi saudaraku ya, cuma nembusan nafas Tuhan yang bisa menghidupi hidup kita, amin. Makanya ya, kita butuh soe dari Tuhan. Nafas hidupnya setiap hari. Makanya kalau kamu bangun pagi, singkirkan dulu lah handphonemu. Doa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini. Hembuskan nafas hidupmu ke hidupku Tuhan. Agar aku terima kekuatan baru, kesanggupan dari Tuhan. Amin. Harus belajar. Makanya dikatakan waktu Tuhan melihat murid-muridnya tidur, waktu di Taman Getsemani Tuhan bilang apa? Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga bersama dengan aku 1 jam saja? Yesus terus berdoa agar dia kuat menanggung salib. Dia Tuhan saja butuh Bapaknya di sorga memberi dia kekuatan. Apalagi kita, betul? Saya sampai hari ini saudara untuk melayani ini saya butuh Tuhan. Saya harus berdiam diri mendengar Tuhan bicara, mendengar dia hembusin nafasnya ke kehidupan saya. Enggak pernah saya bilang, gampang lah nanti. Tinggal comot khotbah ini. Gampang. Enggak. Saya berdiri di tempat ini saudaraku ya. Saya harus menerima sekali lagi Tuhan beri saya kekuatan. Kalau saya ketemu orang, saya bilang sama saudara, saya ini penakut. Ketemu orang, sama seperti Pastor Hadi waktu sharing di doa. Kalau bisa tuh menghindar berurusan sama orang. Tapi saya bilang, Tuhan beri aku kekuatan. Saya kalau ketemu orang, hari ini saya nggak tahu lah, saya punya keberanian, saya bisa ngomong. Kalau dulu lari, saudara. Kemarin saya diundang untuk pelayanan di Polda. Melihat orang pangkatnya tinggi-tinggi, saudara. Kadang-kadang kalau kita ini nggak diberi kekuatan dari Tuhan, keder sendiri, saudaraku ya. Tapi saya nggak tahu saya bisa ngomong di depan orang, saudaraku ya. Nggak ada gugup, nggak ada deg-degan, tapi saya bisa rasain Tuhan memberi saya kekuatan untuk ngomong di depan orang. Dan semua mereka mendengarkan dengan baik, nggak ada yang ngomong. Kenapa? Tuhan yang beri kekuatan, amin.
Jadi kalau kamu sedang ngadapin ujian, ketemu dengan orang yang lagi marah-marah, Tuhan beri aku kekuatan. Ngadapin masalah, Tuhan hembuskan Tuhan. Biar aku diberi kemampuan, kekuatan menghadapi masalah pergumulan. Amin. Kamu lagi sakit, datang ke Tuhan. Tuhan, tolongi aku. Caramu yang akan bela aku. Amin. Jangan cari manusia. Jangan ngandalin kekuatanmu. Karena itu akan melemahkan dirimu sendiri. Tapi kalau kamu datang ke sama Tuhan, ingat loh, Yesus selesai berdoa, dia punya kekuatan menghadapi orang yang mau menyalibkan dia, betul? Orang nyiksa dia, tetap Tuhan kasihi mereka. Dari mana dia dapat kekuatan itu? Karena dia sudah ketemu Bapaknya di surga. Loh, Tuhan itu harus datang. Harus ada siapa? Ada Musa. Ada siapa lagi? Elia. Yang ketemu sama Tuhan, benar? Meneguhkan dia. Kamu harus selesaikan panggilanmu. Kamu harus mati di atas kayu. Bapa di sorga beri kamu kekuatan. Sehingga siapa? Yesus bertahan sampai akhir. Sampai kepada panggilan destiny. Kalau enggak, keinginan Yesus apa? Tahu kan keinginan Yesus? Kalau boleh, salib ini lalu, ya bahasa sederhana, salib ini enggak usah lah Tuhan. Cari cara lain aja. Tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Kita juga sama, amin. Butuh Tuhan di setiap langkah hidup. Tutup Alkitab kita. Kita berdoa. Ya, Tuhan.